Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irham Sudikin, biasa dipanggil Diki ataupun Irham dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang silabel yang termasuk dalam bagian fonologi. Sebelum memasuki materi tentang silabel, kita harus mengetahui tentang fonologi terlebih dahulu. Fonologi adalah sebuah bidang studi yang menarik dalam linguistik. Fonologi mempelajari tentang sistem suara dalam bahasa, bagaimana suara-suara tersebut diproduksi, dan bagaimana mereka berinteraksi untuk membentuk kata-kata dan kalimat tertentu. Bayangkan setiap bahasa memiliki sistem suara yang unik, seperti kode, rahasia yang hanya dapat dipahami oleh penutur asli. Fonologi membantu kita memahami bagaimana suara-suara tersebut bekerja sama untuk membentuk makna dalam bahasa. Dari fonem hingga alofon, dari konsonan hingga vokal, fonologi mempelajari semua aspek suara dalam bahasa. Dan tidak hanya itu, fonologi juga mempelajari bagaimana suara-suara tersebut berubah dalam konteks yang berbeda, seperti dalam dialek atau bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kita memiliki suara C yang berbeda dengan suara C dalam bahasa Inggris. Fonologi membantu kita memahami perbedaan tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi makna dalam bahasa. Fonologi tidak hanya penting dalam linguistik, tetapi juga berbagai bidang lainnya seperti pengajaran bahasa, terapi wicara, dan bahkan pengembangan teknologi pengenalan suara. Dengan mempelajari fonologi, kita dapat memahami tentang lebih baik bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih efektif. Dan itu sangat menarik. Setelah mengetahui sedikit tentang fonologi, saatnya kita memasuki dalam materi silabel. Silabel merupakan unit dasar dalam pembentukan sebuah kata atau yang biasa kita sebut dengan suku kata. Dalam fonologi, silabel adalah struktur yang terdiri dari satu atau lebih fonem yang membentuk satu kesatuan suara. Bayangkan setiap kata dapat dipecah menjadi silabel-silabel yang lebih kecil. Silabel dapat terdiri dari vokal tunggal dan vokal dan konsonan. Vokal sendiri yaitu huruf hidup seperti A, I, U, E, O, sedangkan untuk konsonan merupakan huruf mati seperti B, C, dan D. Di dalam bahasa Indonesia, silabel dapat dibentuk dengan beberapa pola. Salah satunya yaitu V, vokal, KV, konsonan vokal, VK, vokal konsonan, atau KKV, atau konsonan-konsonan vokal. Berikut saya contohkan dalam bentuk katanya. Yang pertama yaitu ada kata sekolah yang dapat dipecah menjadi 3 silabel atau 3 suku kata, yaitu sekolah. Yang kedua ada kata buku, dapat dipecah menjadi 2 silabel, yaitu bu dan ku. Yang ketiga ada kata komunikasi yang dapat dipecah menjadi 4 silabel, yaitu komunikasi. Silabel sangat penting dalam fonologi karena dapat mempengaruhi ritme dan irama dalam bahasa. Dengan memahami silabel, kita dapat memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana mereka dapat diubah menjadi kata-kata yang baru. Dalam analisis fonologi, silabel dapat digunakan untuk memahami struktur kata-kata dan bagaimana mereka dapat merubah dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, silabel merupakan konsep yang sangat penting dalam fonologi dan dapat membantu kita memahami bahasa dengan lebih baik. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.